Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Guru di channel YouTube Fokus Secang. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan. Subtema yang pertama, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang keempat. Nah, pada hari ini kita akan belajar kegiatan keagamaan pada agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan belajar nilai pecahan 1/4 atau 1/4. Jadi, kalian simak baik-baik ya video ini. Perhatikan gambar dan teks berikut. Ini ada teks yang berjudul Belajar di Rumah. Mari kita baca bersama-sama. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, dari teks bacaan tadi, Siti bersama keluarganya melaksanakan sholat dan mengaji. Sholat dan mengaji merupakan contoh kegiatan keagamaan, yaitu Islam. Adapun kegiatan keagamaan agama lain dari teman-teman Siti, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, ini ada gambar Siti mengaji bersama keluarga. Kemudian yang kedua, ada gambar Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Kemudian yang ketiga, ada gambar Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Kemudian yang keempat, ada gambar Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Kemudian yang kelima, ada gambar Lina yang beribadah bersama keluarga di vihara. Kemudian yang keenam, ada gambar Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Nah, tahukah kalian agama-agama teman-teman Siti yang ada di gambar tadi? Yuk, kalau belum tahu, mari kita perhatikan bersama-sama. Pertama, ini ada gambar keluarga Siti. Berdasarkan gambarnya, sudah jelas sekali ya anak-anak. Agama keluarga Siti yaitu Islam. Memakai kerudung bagi yang perempuan dan memakai sarung dan peci bagi yang laki-laki. Kemudian gambar yang kedua, gambar keluarga Edo. Mari kita perhatikan gambarnya. Di belakangnya itu ada gambar gereja. Dilihat dari gerejanya, gereja Katolik biasanya memiliki sudut-sudut lancip menghadap ke atas. Ada tubuh Yesus Kristus pada salib. Karena keluarga Edo beribadah di gereja Katolik, maka agama keluarga Edo adalah tentu Katolik ya. Kemudian ada gambar keluarga Beni. Dilihat dari gerejanya, gereja yang hanya menampilkan salib saja adalah gereja Kristen Protestan. Karena keluarga Beni beribadah di gereja Kristen Protestan, maka agama keluarga Beni adalah Kristen Protestan. Nah, selanjutnya ini ada gambar keluarga Dayu. Berdasarkan gambar tersebut, Dayu dan keluarganya beribadah di pura. Oleh karena itu, agama keluarga Dayu yaitu ya Hindu, betul. Kemudian selanjutnya ada gambar keluarga Lina. Dilihat dari tempat ibadahnya yang terlihat seperti candi, itu merupakan tempat ibadah umat Buddha. Oleh karena itu, agama keluarga Lina yaitu Buddha. Nah, yang terakhir ini ada gambar keluarga Lani. Berdasarkan gambar tersebut sudah jelas sekali Lani dan keluarganya beribadah di kelenteng. Nah, oleh karena itu agama keluarga Lani yaitu Konghucu. Selain beribadah, kegiatan pada hari raya keagamaan juga termasuk kegiatan keagamaan. Tahukah anak-anak apa saja hari raya pada setiap agama? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Islam. Hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Kemudian Kristen Protestan, dan Katolik.
itu hari rayanya hampir sama ya. Ada Natal, Paskah, Jumat Agung, dan lain-lain. Kemudian Hindu, ada Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, dan lain-lain. Kemudian ada Buddha, hari rayanya yaitu Waisak, Magha Puja, Ulambana, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, Konghucu, hari rayanya tahun baru Imlek, yang kemarin baru saja, kemudian Cap Gomeh, King Tikong, dan lain-lain. Nah, apabila kalian menemui soal seperti ini, coba kalian perhatikan. Ada tabel Siti, Beni, Edo, Dayu, Lani, dan Lina. Dan kalian harus mengisi kegiatan agamanya. Nah, kalian bisa menuliskan dari kegiatan keagamaan yang ada di hari raya tadi. Misal, Siti, kan tadi beragama Islam. Jadi kegiatan keagamaannya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Gitu ya. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kue yang dibagi atau dipotong menjadi 4 sama besar. Nah, jadi setiap bagian-bagian kecil itu yang sudah dipotong itu bernilai 1/4 karena 1 yang utuh dibagi menjadi 4 sehingga nilainya 1/4 atau dibaca 1/4 atau 1/4 gitu ya. Jadi bagian yang sudah dipotong tadi itu nilainya 1/4. 1/4 berarti 1 buah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Ingat, sama besar. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar martabak yang dipotong menjadi 4. Bagaimana dengan gambar di samping? Apakah dapat dikatakan 1/4? Tidak ya, karena tadi kata kuncinya 1/4 itu bila dibagi 4 sama besar. Jadi, tidak dapat dikatakan 1/4 karena tidak dibagi 4 sama besar. Tuh lihat, ada bagian yang besar, ada yang kecil, ada yang kotak, ada yang segitiga. Jadi tidak sama besar. Jadi kalian sudah paham ya anak-anak tentang nilai pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang coba kita perhatikan bersama-sama soal berikut. Ini adalah ada contoh soal nilai pecahan 1/4. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Jadi, kertas tadi itu setelah dipotong bernilai berapa bagian ya? Nah, tadi kan kalau 1 kemudian dibagi menjadi 4, berarti nilainya 1/4 atau 1/4. Jadi, setiap potongan adalah 1/4 bagian, betul. Kemudian yang nomor 2, Siti memiliki sebuah kue lapis. Nah, kue ya, kue lapisnya kotak. Kemudian, ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Jadi, kalau Siti punya 1 kue, ingin mendapat 1/4 bagian, harus dipotong menjadi berapa ya, anak-anak? Ya, betul, jadi 4 bagian. Oleh karena itu, Siti dapat mendapatkan 1/4 bagian kue lapis. Gitu ya. Sudah paham? Kalau sudah paham, coba anak-anak kerjakan yang nomor 3 dan 4 ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari yang pertama apa anak-anak? Kegiatan keagamaan dari setiap agama di Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai pecahan 1/4 atau 1/4. Bu Guru harap anak-anak semua paham ya dengan materi yang sudah kita pelajari bersama. Apabila anak-anak mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya pada ayah, ibu, atau kakak. Demikian belajar hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar di rumah, dan tetap ikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.